Oke, halo semua. Hari ini kita bahas mengenai EIPO ya. Bagaimana cara kalian bisa ikut EIPO di Jasa Utama Capital Sekuritas. Dan juga kita akan membahas mengenai beberapa emiten. Karena kalau kita buka, pertama kalian buka dulu website eipo.co.id ya. Bagi kalian yang belum daftar, silakan register dulu di websitenya. Ya, kalau udah masuk, nanti kalian bakal masuk ke sini. Tapi di sini udah nggak ada bagian login. Ya, karena gua udah login atas nama gua. Oke. Nah, sekarang ada 4 yang lagi berlangsung. Ada PT Sepeda Bersama Indonesia, Goto, Sigma Energi, dan juga Wir Asia. Nah, kita bahas beberapa aja, nggak perlu bahas semua. Oke, pertama yang harus kalian ingat adalah di JUC, ya, kita tidak mengikuti yang namanya book building. Oke, jadi kalau kalian perhatiin di EIPO tuh ada beberapa fase. Contoh kita buka yang prospektus ini ya. Ini Goto ya. Sama satu lagi kita cek yang WIRG. Oke, kita bahas Goto terlebih dahulu karena Goto lebih hype, lebih tinggi hype sekarang. Oke, nah kalian perhatiin yang namanya jadwal. Oke, jadi di jadwal ada masa penawaran awal. Oke, masa penawaran awal adalah tanggal yang ada di sini, book building period. Jadi ketika di EIPO ada dua tipe, ada dua fase. Yang namanya pertama adalah book building, yang kedua ada yang namanya fase pooling. Oke, fase pooling adalah masa penawaran umum. Oke, jadi ada penawaran awal sama penawaran umum. Jadi kalian harus ingat ini ada bedanya. Oke, nah penawaran awal kalau di Jasa Utama Capital Sekuritas, peraturan yang kita pakai adalah kita tidak bisa mengikuti book building, oke, kalau underwriternya bukan JUC. Oke, jadi kayak sekarang nih, penawaran awal Goto, book building periodnya adalah tanggal 15 sampai 21. Nah, kalau kalian tertarik untuk ikut EIPO-nya Goto, kalian belum bisa pasang atau kalian belum bisa beli sekarang. Oke, tapi kita lihat contohnya misalnya PT Sepeda Bersama Indonesia, baik ya. Ini offering period 14 sampai 17, sedangkan sekarang adalah masa offering atau masa pooling. Berarti kalau kalian perhatiin tanggalnya, penawaran umum 14 sampai 17 ya. Berarti di sini kita bisa ikut. Ya. Itu bedanya. Nah, penawaran umum. Nah, jadi sekarang kan masa penawaran umum di mana kita bisa mengikuti. Nah, kalau kayak baik ini dia nggak ada kasih tanggal book buildingnya tanggal berapa, berarti nggak ada masa penawaran awal ya. Jadi bedain ya penawaran awal sama penawaran umum. Kalau umum JOC bisa ikut yang offering. Oke, kalau book building sabar. Kalau masih book building jadi kita sabar, kita nunggu sampai penawaran umum, berarti tanggal 29 sampai 31 Maret. Disinilah kita baru bisa beli. Oke, terakhir tanggal berapa? Kalau bisa kalian antri di tanggal 30 sebelum jam 12 siang. Satu hari sebelum jam 12 siang ya. Amin satu berarti ya. Jangan di tanggal akhir nih, karena kalau tanggal akhir ntar agak buru-buru ya. Oke, nah sebelum kita bahas mengenai perusahaan yang menarik ya, nggak totally menarik, cuma kita bahas aja secara singkat Goto dan juga WIRG ya. Oke, kita lihat baik dulu. Cara belinya gimana? Nah, ketika udah di masa offering, kalian tekan yang namanya more info. Oke, di more info ntar ada detailnya secara singkat. Oke, kita place order. Nah, place order nanti kalian akan pilih security broker kalian apa. Jadi sekuritas yang kalian pakai itu apa? Kalau gue pakai YB, Jasa Utama Capital Sekuritas, di harga 170. Kenapa 170? Karena penawaran awalnya dia ada di level, kita lihat depan aja deh, lebih cepat ya. Nah, dia offering 170 karena waktu book building tuh kan ada range-nya nih ya, book building ada range-nya. Jadi kalau di offering price, waktu di offering itu udah harga yang pasti berapa ya. Jadi kita ketik 170. Oke, kita mau order misalnya contohnya satu lot. Oke, ini apakah kita seorang afiliasi party? No, ini semua juga no ya. Send. Oke, setelah send udah detailnya ini 17.000 per satu lot, kita save. Nah, mereka bakal minta OTP kalian ya.
setelah minta OTP, cek HP kalian, nanti ada OTP-nya. Oke, 523030. Save order. Oke, sukses. Nah, nanti setelah ini, nah, kalian lihat ada beberapa status. Oke, pertama, submitted, approve, sama reject. Oke, kalau ini kenapa reject? Ini terjadi ketika kalian ikutinnya book building. Oke, book building, jadi bakal di reject. Tapi ketika kalian ikut di pooling, bakal di approve. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita balik lagi. Jadi sebenarnya cara order eIPO simple aja. Ya, tinggal mau pilih perusahaan mana, kalian ketik more info, tekan more info, kalian place order, terus kalian mau beli berapa lot, send, minta OTP, kelar. Very simple. Oke. Tapi jangan terlalu mendadak. Kenapa? Karena waktu kalian register eIPO, mereka bakal minta data kalian. Mereka bakal minta kalian perlu isi beberapa data, SID kalian, dan segala macamnya. Oke. Cara SID, kalian silakan buka transaction confirmation, ya. TC kalian kan tiap hari ada di email tuh. Kalian transaksi apa aja. Di bagian kiri atas tuh ada yang namanya SID. Atau waktu kalian pertama kali daftar di JOC, itu ada SID kalian. Oke. Satu lagi yang harus kalian tahu. eIPO semua nyambung ke semua sekuritas. Jadi kalau kalian daftar pakai misalnya contoh pakai sekuritas A, terus kalian daftar lagi pakai sekuritas B. Nah, ada kemungkinan ntar di sekuritas B nya bakal ditolak. Mereka hanya bisa pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Jadi jangan mengira bahwa kalian punya banyak sekuritas bisa beli sebanyak mungkin. Nggak bisa. Oke, so kita balik bahas mengenai emiten ya. Nah, pertama Goto dulu. Oke, jadi Goto, gue ulangin sekali lagi, kalau kalian mau ikut di tanggal 29 sampai 31. Last, saran gue 30 jam 12. Jangan terlalu mendadak. Oke, tanggal pencatatan 4 April, berarti 4 April ini bakal ada sebuah kehebohan karena Goto akhirnya ada sahamnya. Oke, nah, kita bahas dulu mengenai Goto. Oke, pertama dari underwriter ya, ada iPod, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah. Saran gua, banyak yang nanya nih, apakah kita harus ikutin IPO-nya Goto? Oke, kalau sekilas gua lihat sebenarnya 50-50. Ya, 50-50. Mau ikut silakan, nggak mau ikut silakan. Cuma kalau saran gua pribadi, ya mending nggak usah. Kenapa nggak usah? Ada beberapa alasannya. Gua nggak bilang Goto tuh perusahaan yang jelek ya. Goto is a good company, membantu Indonesia banyak ya. Salah satu perusahaan yang solve masalah yang ada di Indonesia ya. Tapi kenapa gue nggak gitu tertarik sama IPO-nya Goto? Few reasons, oke. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu. Nah, sekarang posisi dari pemegang saham Goto ya, pemegang saham Goto adalah ini. Oke, ini saat pendirian. Jadi saat Goto dibangun, inilah isinya. Oke. Udah kita lihat itu ya. Nah, terus kalian perhatiin lagi harga penawaran di 316 sampai 346 ya, kemungkinan bakal dapat di 346 ya. Jangan, kalau ikut book building saran gua jangan ambil di bawah, langsung aja hajar di atas. Oke. Nah. Oke, sekarang sebelum penawaran umum, berarti sekarang nih, masa sekarang nih, sebelum IPO-nya muncul. Ya, siapa aja sih yang pegang sahamnya Goto? Kita lihat ya. Andre Sulistyo ada 0,12%, Kevin Bryan 0,22%, dan segala macamnya. Oke, total ada 59,17% dipegang oleh SDHSM. Oke. Arti SDHSM apa? Kalian naik ke atas, cari aja di sini ada. Dia ada isinya. Oke, silakan dicari aja. Nah, terus kita lihat lagi nih. Bagian sini, oke. Non SDHSM ada Pak Boy Thohir 0,04% dan segala macamnya. Ada Taobao juga, ada Goto People First Fund, total ada 40%. Oke. Lain-lain kepemilikan kurang dari 5%. Berarti karena gini, di Indonesia ya,
Kalau kalian punya saham di atas 5%, itu baru tercatat nama kalian muncul. Oke, di sana baru tercatat. Tapi kalau misalnya contoh nih, gue cuma pegang 4,9%, nama gue nggak muncul. Ya, makanya di sini kepemilikannya ada 65%. Oke, nah sekarang kalian lihat nih, di bagian ini ya, setelah seluruh saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ya, hasilnya akan jadi begini. Pemegang 6%, non pemegang 93%, dan masyarakat ada 4,35%. Ya, artinya apa? Dari 100% saham Gotoh, ya, Gotoh hanya melepas 4,35% di market. Oke? Jadi total ntar saham beredar di market hanya ada sekitar 4%, 4,35%. Ya. Nah, di sini kalian udah lihat. Oke. Terus di IPO itu ada yang namanya penjatahan lebih. Jadi contoh, gue seorang fund misalnya, gue bisa minta penjatahan lebih nih sama Gotoh. Tapi ya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nggak semua dikasih. Oke, anggapan penjatahan lebihnya semua dimakan, diambil. Maka masyarakat ada di posisi 5%. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, market cap-nya Gotoh berapa jadinya ntar waktu kita lihat? Oke? Rumus dari market cap adalah saham beredar, ya, jumlah saham beredar dikali dengan harga saham. Berarti anggapan harga saham 346 ya. Oke. Sedangkan jumlah saham beredar, sekarang kita lihat nih, total saham. Kita ambil yang asumsi ini aja deh ya. Jumlah saham 1195. Oke. Panjangan 11748873 Oke. Berarti 1T ya. Kali dengan harga saham 346. Maka market cap Gotoh sebenarnya ada di 413 triliun. Oke. Market cap Gotoh ada di 413 triliun. Sedangkan kalau kita cari market cap terbesar di Indonesia. Oke, kita ambil yang paling baru aja, yang tahun-tahun lalu nggak apa-apa deh. Ambil ini di Januari 2022. Market cap terbesar, BCA 899 triliun, BRI 622, Telkom 400. Yang berarti Gotoh ketika masuk, dia akan berada di top 3. Karena market cap-nya 413 triliun, di harga 346. Oke, jadi menurut gua, dengan posisi ada sebuah market cap yang besar, chances mereka untuk naik sahamnya agak kecil. Kenapa? Ya berat. Sama kayak kita perhatiin BCA mau naik ke 9.000 tuh berat. Nggak mudah gitu. Ya. Itu salah satu alasan utama kenapa gue nggak gitu tertarik dengan IPO Gotoh. Simple alasannya itu. Dan kedua, kalau kalian ngomong masalah perusahaan masih merugi, wajar. Startup masih merugi, wajar. Bukalapak juga masih rugi, wajar. Jadi itu nggak menjadi salah satu patokan yang besar untuk, karena ini masih rugi nih. Menurut gue ya itu hal yang simple, wajar aja. Tapi karena kecenderungan yang gue perhatiin adalah market cap-nya besar, ya, karena market cap-nya besar, ini agak sulit untuk naik. Oke. Nah, tapi yang menarik dari Gotoh adalah masyarakat hanya dikasih 5%. Makanya kemarin muncul berita bahwa Bukalapak cari dananya lebih gede daripada Gotoh, ya kan? Gotoh IPO, kalian cari beritanya pasti muncul. Nih, kenapa harga saham IPO Gotoh di bawah Buka? Ya, pasti bakal muncul berita-berita begini kalau kalian perhatiin. Oke. IPO Gotoh cuma 18 triliun, masih kalah dari Bukalapak. Wajar, karena Bukalapak IPO-nya ke masyarakat sekitar belasan persen. Dan Gotoh cuma keluarin 5%. Kalau kemarin Gotoh bisa keluarin 10%, ya pasti lebih gede. Ya kan? Gitu. Itu konsep utama yang kalian perhatiin dari Gotoh. Jadi, balik lagi, gue nggak bilang Gotoh itu perusahaan yang jelek. Gotoh perusahaan yang bagus. Jadi, semua keputusan balik kepada kalian. Apakah kalian mau ikut IPO Gotoh atau enggak, terserah, nggak apa-apa. Tapi kalau gue pribadi, gue bakal nunggu beberapa hari, gue lihat apakah
apakah ini bakal secara flow gimana, baru gue decide apakah gue mau masuk atau enggak. Oke? Nah, rencana penggunaan dana 30% buat emiten, 30% buat Tokopedia, emiten berarti Gojek ya. 25% buat GoPay, 5% buat MAB dari GoFinance, 5% buat Gojek Singapura, dan 5% buat Gojek Vietnam. Gojek Singapura sekarang lagi heboh lumayan, karena waktu kemarin gue tinggal di Singapura, gue melihat Gojek Singapura tuh sesuatu yang bakal berkembang ke depannya, karena bakal bersaing dengan Grab di Singapura. Oke? Nah, terus kita lihat lagi laporan keuangan ya, kalian bisa lihat sendiri lah kira-kira yang masih merugi, wajar, nggak apa-apa. Ini juga ruginya makin mengecil ya. Ruginya masih makin mengecil, ya bagus, kita ngarepin dalam berapa tahun Goto masih bisa untung. Cuma yang secara proyeksi gue perhatiin kemarin ya mungkin masih merugi dalam sekitar 2-3 tahun lagi masih merugi. Oke, sisanya ya laporan keuangan biasa, kalian silahkan baca sendiri, gue nggak bakal bahas lebih lanjut. Cuma ya intinya dari Goto adalah itu. So balik lagi, disclaimer on, ini kalian keputusan kalian sendiri, kalian mau masuk atau enggak. Nggak ada masalah, nggak ada larangan. Ya, toh juga kalau misalnya 4%, kalau kalian bisa dapat gede, kemungkinan juga nggak gitu banyak. Oke. Ya, ini paling cuma background dari direksi sama komisaris ya. Kalau kalian lihat. Oke. Nah, mungkin kalian bisa cek nih. Goto tuh sebenarnya cuannya dari mana sih? Cek di laporan keuangan. Kalian cek di bagian penjualan. Oke, nah pendapatan bersih dari jasa naik terus, jasa pengiriman, imbalan iklan ya, naik terus, ya bagus, pendapatan bersihnya secara pendapatan bagus, naik terus. Cuma balik lagi, harus nunggu beberapa tahun, ya nggak bisa langsung. Oke, jadi itu aja untuk Goto. Nah, kita bahas emiten yang menurut gua ada potensi menarik, yaitu WIRG. Ya. WIRG menurut gua potensinya lebih menarik daripada Goto sebenarnya. Kenapa? Nah, kita bahas dulu tanggalnya berapa. Sekarang masa book building 14-17. Penawaran umum berarti pooling 29-31. Ini persis dengan tanggal Goto. Pencatatan juga tanggal 4 dan dia juga bakal dapat waran. Oke? Warannya berlaku setahun lebih. Nah, jadi kalau mau ikut sama juga tanggal 30 jam 12 siang. Please udah daftar, jangan sekarang. Underwriter Cipta Dana. Oke. Kita lihat dulu sekarang. Apa sih yang sebenarnya bikin ini menarik menurut gua? Oke. Sorry. Oke. Nah, kenapa gua melihat bahwa WIRG ini suatu perusahaan yang lumayan menarik ya. Nah, kita lihat dulu kegiatan usahanya apa. Oke, kegiatan usaha. Pada tahun 2011 dilakukan pengalihan bisnis dari PT Wirya ini dan segala macam. Yang pada awalnya meliputi jasa ini. Oke. Nah, kalau kalian baca di sini, oke. Ini perusahaan teknologi. Oke. Perusahaan teknologi. Kenapa gue lihat ini menarik? Karena sekarang tuh masa-masa teknologi yang kedepannya itu bakal menjadi suatu hal yang lumayan booming gitu. Oke. Saat ini WIRG Group telah berkembang menjadi pemain terkemuka dalam teknologi realitas digital. Oke, yang mencakup AR dan VR dan AI. Nah, kalau kalian pernah cek ya, apa sih yang lagi heboh sekarang? Metaverse. Jadi ada kemungkinan perusahaan ini adalah perusahaan yang berhubungan dengan Metaverse. Sedangkan Metaverse adalah sebuah perusahaan, adalah sebuah proyek yang memang bakal hype sampai at least beberapa tahun ke depan. Oke? Inilah kenapa gue rasa bahwa WIRG adalah suatu emiten yang menurut gue kalau mau ikut IPO mending ikut ini daripada ikut Goto. Plus dia ada waran berarti kalian bakal dapat warannya di harga 0. Oke, kalau dapat di harga 0, dia naik ke 100 pun ya udah lumayan sebenarnya. Oke, karena rata-rata emiten IPO yang ada waran cenderung hari pertama bakal naik, at least hari pertama. Ya, nah, oke kita lihat
Harga penawaran di 150 sampai 175, kemungkinan bakal dapat dari 175 ya. Setiap 10 saham baru akan mendapatkan 3 waran. Berarti 10 banding 3 ya lumayan, kita dapat 10 lot, dapat 3 lot waran. Not bad ya. Harga waran sekitar 165 sampai 193. Oke, ya kemungkinan di atas juga. Jadi ya kalau misalnya bisa dapat sahamnya ikutan naik arah beberapa hari, ya warannya juga ikutan naik. Oke, nah sekarang kita lihat modal atau permodalan atau siapa aja sih pemegang sahamnya ya. Nah ini sebelum, banyak yang pegang ya, PT Laut Biru Teknologi dan segala macam, tapi banyak yang di bawah 5%. Oke, banyak yang di bawah 5%. Yang signifikan kalau kalian perhatiin ada ini PT Star Pacific, ini TBK juga, ada Pak Peter Tanuri ya, sisanya ya mungkin beberapa kalian kenal. Nah setelah dia IPO, setelah dia IPO, masyarakat akan mendapatkan 20%. Ya menurut gua porsi ini wajar aja, biasa, gak masalah. Oke, nah ini juga pemencatan lebih gimana dan segala macam, 21% ya kira-kira masih segitulah. Jadi nggak bakal sampai keluarin sampai 50% gitu juga enggak. Kemarin ada satu perusahaan tuh yang kalau misalnya terjadi semua, terkonversi semua, masyarakat bakal dapat 50%. Oke, nah kita lihat ke bagian rencana penggunaan dana, 83% buat capex dan opex ya, 7% buat belanja modal. Ini tapi yang 83% buat perusahaan anak ya. Tapi kan perusahaan anaknya justru yang berjalan, yang ada AR, VR itu di perusahaan anak. Oke, 5,4% buat pengembangan usaha atau ekspansi. So, everything ya buat modal kerja. Ya, bagus. Nah, sekilas kita lihat laporan keuangan. Ya, laporan keuangan. Pendapatan naik terus juga tiap tahun. Perusahaan juga udah untung, laba. Udah beruntung. Ya, bagus. Berarti memang uangnya dicari buat modal. Bukan buat kira-kira bayar utang atau segala macamnya. Karena ini perusahaan udah cuan sebenarnya. Oke, dan segala macamnya ya silakan kalian baca sendiri, tapi gue ringkasin yang menurut gue menarik aja ya, kira-kira inilah yang menarik. Nah, jadi silakan, balik lagi keputusan di tangan kalian mau ikut atau enggak, tapi gue bakal ikut yang WIRG dibandingkan Goto. Nah, Goto ini satu bagian tadi gue lupa bahas, yaitu di bagian, bentar ya, gue harus cari dulu. Di atas sedikit. Ada satu bagian di mana ada dilistkan orang-orang yang nggak boleh menjual sahamnya atau lock up, di lock sampai 8 tahun. Sorry, 8 bulan bukan 8 tahun. Baru mulai. Ini contohnya kayak SSA, salam satu Aspa Limited ya, bakal di lock juga. Analisnya kapan tadi? Kemarin gua ada lihat satu. Itu yang berarti saham-saham yang mereka pegang. Nih, sorry nih. Pembatasan penjualan. Oke. Nih. Dilarang untuk mengalihkan, dan pembatasan ini berlaku pemegang saham rekod, berarti yang direktur PT Saham Anak Bangsa ini nggak boleh jual sahamnya. Oke, kira-kira begitu. Jadi ya, kalau kalian perhatiin dulu Bukalapak ada lockup 8 bulan ya, berarti kan bakal lepas sekitar bulan April. Oke, nah jadi ya kalau bulan April dibuka beneran ya, owner mau jualan silakan gitu. Sama dengan Goto, bakal di lock juga, biasa sih 8 bulan juga sama. Oke, so ya gitu aja untuk pembahasan IPO. Kalau ada yang kalian nggak paham, silahkan tulis di komen ya. Silahkan tulis di komen ya.
Kalian silahkan share ini ke teman-teman kalian. Jadi kalau teman-teman kalian ada yang nanya mau ikut IPO GoTo atau enggak, jawaban gue simple, gue bahas mengenai market cap aja, nggak perlu bahas yang lain-lain lagi. Karena menurut gue yang lain nggak terlalu signifikan. Karena gini, IPO berbeda dengan kita beli saham biasa. Ya. Sebuah startup, ya sebuah perusahaan startup, mereka hanya ada dua cara untuk supaya exit strategi. Maksudnya exit strategi apa? Perusahaan mereka udah berjalan, mereka mau keluar dari perusahaan ini, atau mereka udah merasa bahwa dulu gue beli perusahaan ini di harga bawah sebelum IPO ya. Misalnya sebelum IPO gue masuk GoTo di harga let's say 50. Oke, sekarang udah di harga 300 misalnya gitu. Cara gue exit adalah cuma dua. Pertama, antara gue exit dengan cara gue jual saham gue secara private, ya, atau gue jual perusahaan gue, anggap gue owner perusahaan, gue jual perusahaan gue, atau cara kedua adalah gue IPO ini, gue lempar ke masyarakat. Nah, di masyarakat itu gue bisa beli, gue bisa jual, gue bisa beli, gue bisa jual. Jadi kalau gue mau exit, begitu cara gue. Oke, begitulah cara para startup. Jadi ya balik lagi, IPO ini bukan karena masalah perusahaannya sebagus apa, tapi masalah dari seberapa, apa sih tujuan dari IPO ini. Oke, ya gitu aja untuk video hari ini. Thank you yang udah nonton. Semoga membuka sedikit pikiran kalian mengenai IPO. Share ke teman-teman kalian yang mau tahu IPO apa sih yang menarik. Oke, thank you semua.